Shalom, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebelum kita melakukan ibadah kita pada sore hari ini, ada baiknya kita bersatu teduh sejenak. Kita bersatu teduh, dimulai. Sambil kita menyiapkan hati kita akan menaikkan pujian Saat Ku Menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujianku. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita ulang pujian dari pertama. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujianku. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku
ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena pada sore hari ini Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan, dengan selamat Tuhan, tanpa kurang suatu apapun ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati juga ya Tuhan, orang-orang yang belum sampai di tempat ini ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati ya Bapa. Tuhan yang tibakan mereka ya Tuhan Yesus untuk bisa berkumpul bersama ya Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Kiranya sebentar ya Tuhan, kami akan meninggikan nama-Mu ya Tuhan, kami akan beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus, berkumpul bersama bersatu hati ya Tuhan Yesus, untuk memuji nama-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati ya Tuhan jalani ibadah ini Tuhan, Engkau memberkati puji-pujian kami Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan pada saat ini ya Tuhan Yesus hanya menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih ada semangat, saudara-saudara? Masih ada sukacita, saudara-saudara? Apakah sudah lelah semua? Beberapa mungkin ada ya yang dari pagi pelayanan. Tapi di sini kita akan menaikkan pujian jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kalau berdiri pertama, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah
Puji Tuhan, saya melihat kita semua yang ada di sini bersuka cita. Dan saudara-saudara, kita mengetahui ya kalau Tuhan Yesus itu sangat baik dalam kehidupan kita. Dan melalui pujian ini kita akan menyatakan rasa cinta kita kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita ulang pujian dari awal. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Serahkan kepada hamba-Nya. Sungguh Engkau Tuhan Allah yang kami percaya, yang selalu menyertai kehidupan kami. Yes, amin. Sampai saat ini ya Tuhan. Kalau kami boleh ada, sebagaimana kami ada, itu karena kasih anugerah Tuhan. Walaupun dunia membuat kami menjadi khawatir, membuat kami menjadi takut, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan yang kami percaya, Engkaulah yang memberikan pengharapan buat kami semua ya Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan, kami boleh dikumpulkan di rumah hamba-Mu Bapak Purba. Biarlah kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, dan saat ini kami mau siapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu ya Bapak. Tolong kami
urapi kami. Biarlah melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kami semua boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bijaksana, yaitu sebagai pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang berkarya, Engkau yang mengurapi setiap kami, dan Engkau yang memberkati setiap kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami terima. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Tidak terasa hari ini adalah minggu terakhir di bulan Juli. Dan sudah 1 bulan kita beribadah keliling. Nomaden gimana? Nomaden. Dan saya juga sudah ya sebulan ini ya nggak ketemu sahabat-sahabat seperti Niko, Michelle, siapa lagi, Ruth, Bu Tuti ya, Grace juga. Nah, kalau yang lain masih Marda ketemu? ya. Pak Marda? Oh, Pak Marda suka ketemu. Ketemu ya? Mana? Ya, jadi kesempatan sore hari ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya saya mau sedikit bertanya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang masih ingat renungan firman Tuhan minggu yang lalu yang disampaikan oleh hambanya Ayatnya aja. Bapak Simon. Wahyu berapa, Mbak? Wahyu 3. Wahyu 3, Jemaat Philadelphia. Ya. Temanya minggu yang lalu adalah jemaat yang setia. Jemaat yang setia. Ciri-cirinya jemaat yang setia adalah 1, menuruti firman-Nya. 2, tidak menyangkal Tuhan Yesus. Amin. Kemudian yang ketiga, tekun menantikan Tuhan. Ya, itu firman Tuhan yang sudah disampaikan minggu yang lalu. Dan saat ini saya nggak mau jauh-jauh, temanya kalau minggu yang lalu jemaat yang setia. Saat ini kita akan belajar menjadi jemaat yang dewasa. Ya, jemaat yang dewasa. Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata dewasa, kira-kira apa yang ada di dalam benak kita? Apakah kita membayangkan orang yang dewasa itu orang yang sudah berumur, berkumis, ya, berwibawa, bijaksana? Saya juga nggak ada kumis. Siapa sih yang kumisan? Nggak ada. Oh, masih? Nggak ada? Kita, Bang Marda. Dia yang tahu ada. Ya, tampil beda Bang Marda. Yang lain mukanya mulus-mulus ya. Jadi kalau kita mendengar kata dewasa, biasanya di dalam benak kita akan timbul suatu pribadi yang mungkin berwibawa, yang bijaksana, yang mampu mengayomi dan lain sebagainya. Ya. Untuk itu saya mau ajak Bapak Ibu sekalian, kita akan buka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke sebentar. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kalau sudah ketemu saya akan bacakan buat kita semua. Amin. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan dulu kita kanak-kanak, ya. Dan pada saat kita
ada dalam status sebagai kanak-kanak, kita bersikap seperti kanak-kanak. Dan pada saat kita bersikap kanak-kanak, memang kita adalah seorang anak-anak. Ya. Tapi setelah kita menjadi dewasa, kita meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dan kita harus melakukan suatu perbuatan sebagai orang dewasa. Nah, ukuran dewasa itu bisa kita bagi menjadi 3 hal, yaitu dewasa secara fisik. Ya, kalau dewasa secara fisik itu artinya ya kita memang sudah dewasa, dan biasanya orang yang sudah berumur di atas 21 tahun itu sudah menjadi orang dewasa. Itu dewasa secara fisik. Tapi dewasa secara fisik itu tidak menentukan orang itu bisa dikatakan dewasa secara mental. Jadi yang kedua adalah dewasa secara mental. Ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu dulu yang pernah menjadi penggemar ya, film silat di tahun 90-an, ada cerita Cynthia Ohiaplu. Cynthia Ohiaplu itu ada satu tokoh yang namanya Cupetong. Ya. Cupetong itu mendapat julukan sebagai bocah tua nakal. Ya. Bocah tua nakal. Ya, jadi pribadinya itu sudah tua, kakek-kakek, aki-aki. Rambutnya putih, jenggotan, kumisnya putih, tapi dia punya kelakuan seperti anak kecil. Ya. Bukan cuman bukan cuman punya kelakuan seperti anak kecil, tapi dia juga punya pribadi yang apa namanya ya, ya seperti anak kecil juga dikatakan nakal, bader gitu loh. Orang Betawi bilang bader, ya. Jadi segala tingkah lakunya itu bisa mendatangkan tawa. Kenapa? Dia sudah aki-aki, dia sudah sangat-sangat dewasa, tapi kelakuannya itu masih seperti anak kecil. Ya. Jadi di sini kita melihat memang di dalam kehidupan yang sesungguhnya, orang yang bisa dikatakan menjadi orang yang dewasa itu secara mental belum tentu bisa dibilang sebagai orang dewasa. Dan ciri orang yang dewasa itu biasanya, ya, yang dewasa secara mental, dia bisa apa namanya, tahu segala sesuatu yang baik dan yang buruk. Ya. Tahu membalas kebaikan dengan kebaikan. Tahu membalas budi, istilahnya begitu ya. Jadi orang yang sudah dewasa secara mental itu mempunyai sifat yang bisa dikatakan arif, bijaksana. Dia bisa melakukan hal-hal yang baik, dia tahu, oh orang itu dulu baik sama saya dan saya harus melakukan hal yang baik kepada dia. Okay. Makanya kalau ada orang hajatan gitu ya, nikahan ya, biasanya kan ada buku tamu. Kemudian di buku tamu itu biasanya juga ada catatannya, oh si A ngasih angpau sekian, si B ngasih angpau sekian. Nanti kalau si A itu hajatan ya, mengadakan pesta, kita akan balas. Kalau dia pernah kasih 1 juta, nggak mungkin kita kasih 50.000. Malu dong, ya kan? Otomatis paling nggak kita kasih 1 juta juga. Sama, bila perlu dilebihin. Itu artinya orang yang dewasa secara mental, dia tahu membalas kebaikan dengan kebaikan. Ya. Tapi yang kita mau bahas di sini adalah bukan hanya sekedar dewasa secara fisik, dewasa secara mental, tapi juga dewasa secara rohani. Nah, dewasa secara rohani ini standarnya beda dengan dewasa secara mental. Kalau dewasa secara mental, dia akan membalas kebaikan dengan kebaikan. Tapi kalau dewasa secara rohani, itu standar yang Tuhan berikan pada kita itu beda sekali. Sangat-sangat berbeda. Ya. Saya akan ajak kita sekalian baca dari dalam Matius pasal yang ke-5. Apa standar yang Tuhan inginkan buat orang yang dewasa secara rohani? Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-39. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-39. Demikian
firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Itu standarnya Tuhan. Dan hitung-hitungannya beda dengan hitungan dunia. Ya. Hitungannya berbeda dengan hitungan dunia. Nah, saya mau sedikit kesaksian. Saya bertobat dengan cara yang cukup unik. Dan saya bertobat di tahun 90. Tahun 90 berarti sekarang tahun 2021 sudah berjalan 31 tahun. Kalau dilihat dari lamanya ya, pertobatan saya, itu artinya saya memang sudah harus jadi orang yang dewasa. 31 tahun. 31 tahun. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan 31 tahun yang lalu betapa gagahnya saya waktu itu ya. Jadi kalau sekarang kan sudah menjadi tua. Kalau dulu tahun 90 mungkin masih gagah. Dan di tahun 90 itu saya mempunyai satu pekerjaan sebagai pimpro, proyek, pimpinan proyek. Jadi saya bekerja di kontraktor dan dari perusahaan itu menugaskan saya di suatu proyek menjadi pimpinan proyek. Kalau bahasa Betawinya bilang mandor. Ya. Jadi mandor. Tapi di dalam perjalanan karir saya pada waktu itu, saya tidak bisa mengemban yang namanya tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan. Karena pada waktu itu, ya, memang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan saya pada waktu itu kena pengaruh sama tukang-tukang saya, tukang bangunan, kenek bangunan. Kebiasaannya apa? Pertama main kartu biasa. Main kartu biasa ya. Main domino, main gaple, taruhannya cuman gantungan botol di sini. Jadi yang kalah digantungin botol di leher. Tapi seiring berjalannya waktu kayaknya nggak puas cuman digantungin botol gitu loh. Lama-lama ya kecil-kecilannya. Kecil-kecilan, mulai taruhan duit. Ya. Tapi mainnya udah nggak gaple, udah nggak domino lagi. Yang lebih singkat, cepat, dan cepat bangkrut gitu loh. Yaitu main QQ. Main QQ. Jadi main QQ kan cepet ya. Nah, pada waktu main QQ ya, jadi yang namanya orang judi itu memang begitu. Namanya orang judi itu bisa dibilang katanya duit setan dimakan jin gitu. Ya, jadi kalau kita selesai main itu biasanya semuanya kalah. Kagak ada yang menang. Iya, kagak ada yang menang. Kalah berapa? Lah gue juga kalah. Siapa yang menang? Setan. Nggak ada yang ngaku. Tapi setelah dipikir-pikir memang betul, nggak ada yang menang. Karena yang menang itu tukang sate, tukang bakso, ya, tukang apalagi tukang Indomie, tukang bir, tukang rokok dan sebagainya. Jadi setiap kita narik itu ada istilahnya uang bakul. Jadi kita sisihin buat bakul. Dan uang bakul itu nanti kita kumpulin buat makan sate, makan apa. Jadi semuanya kalah. Nah, itu kejelekan saya yang selanjutnya itu dari yang kecil kemudian nambah lagi akhirnya apa? Karena kekurangan duit ya. Jadi saya mulai timbul niat curang ya. Saya mulai korupsi. Jadi yang namanya tukang biasanya yang paling gampang dikorupsi itu tukang. Jadi tukang masuk 15 orang saya bikin 20. Yang 5 masuk kantong. Tujuannya apa? Buat judi. Ya, jadi memang yang namanya pergaulan yang buruk itu sungguh merusak kebiasaan yang baik ya. Jadi lama-lama ya tambah jahat dan akhirnya nggak lama kemudian perusahaan tahu ya akhirnya saya disuruh mengundurkan diri dengan hormat. Jadi sama aja dipecat. Kalau nangis nggak jadi. Nah, pada waktu saya dipecat, galau kan pada waktu itu saya pulang ke rumah cici saya di Bekasi, ya.
Nah, sebelumnya saya mau cerita dulu. Cici saya pada waktu itu sudah mengadakan persekutuan doa di rumahnya. Tapi saya nggak pernah ikut. Saya nggak pernah ikut. Saya pikir yang namanya persekutuan doa itu apa sih? Cuman orang nyanyi-nyanyi. Ya kadang-kadang cuman bahasa roh, penyembahan dan sebagainya. Dengan firman Tuhan, saya kurang tertarik. Nah, pada waktu setelah saya dipecat, saya juga habis begadang, habis main. Saya pulang. Cici saya bilang, daripada lu puyeng mendingan ikut gua. Kemana? Ke Blok M katanya, jalan-jalan. Akhirnya saya pikir jalan-jalan ke Blok M, ya udah saya ikut. Ya. Saya ikut ke Blok M, tepatnya ke Melawai, dan saya diajak ke satu toko, namanya Toko Modisa. Ya. Toko Modisa, saya pikir cici saya mau belanja baju. Katanya enggak. Dia naik ke lantai 2, ada kursi-kursi diatur. Ada kursi-kursi diatur, ya. Pertama orangnya cuma sedikit, lama-lama tambah banyak, dan akhirnya ada orang nyanyi-nyanyi kayak di rumah cici saya. Itu namanya kebaktian kaum wanita. Kebaktian kaum wanita. Jadi saya mulai perhatikan sekeliling saya. Cewek juga. Di depan yang nyanyi cewek, yang main itu keyboard cewek juga. Lah, kok saya cowok sendiri-diri gitu loh. Saya kesal juga sama cici saya kan. Ngajak saya ke tempat ini, bikin malu saya aja. Saya mau keluar, di depan itu pintu sudah mau tertutup. Ada satu bapak-bapak, yang udah tua, agak gemuk, rambutnya sudah agak putih. Belakangan saya tahu, itu namanya Om Nyo. Om Nyo itu bapaknya Pak Niko. Ya. Bapaknya Pak Niko, Om Nyo Toraharjo. Jadi dia kayak malaikat berdiri depan pintu. Ya, saya merasa, kayaknya gue nggak boleh keluar nih. Akhirnya saya balik lagi ke kursi, saya ikutin sampai akhir, ya, sampai akhir. Kemudian pada waktu firman Tuhan disampaikan, itu firman Tuhan yang dituju kepada ibu-ibu itu nusuk ke saya semua. Ya, saya ingat waktu itu yang membawakan khotbahnya Ibu Esther Caroline. Jadi dia menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana ibu-ibu cara menghadapi suami yang nggak kenal Tuhan. Ya, suami yang nggak kenal Tuhan. Dalam hati saya, lu bilang aja laki yang nggak kenal firman Tuhan. Kan kenanya ke saya, ya kan? Jadi itu disampaikan, wah, jelekannya gini, jelekannya itu, jelekannya ini, semuanya kena ke saya. Aduh, dalam hati saya, bener-bener ini kayak kawah Chandra di muka. Saya dibawa ke tempat yang nggak tepat sama cici saya, ya. Jadi saya merasa panas di situ. Yang panas itu bukan saya, setan yang ada di dalam diri saya. Tapi ya gitulah, akhirnya ibadah selesai. Kemudian satu hal yang Roh Kudus tanamkan di dalam diri saya, di lagu terakhirnya ada satu lagu yang membuat saya tersentuh, yaitu lagu Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku. Nah itu yang tertanam di dalam hati saya. Tapi melalui lagu itu, kemudian saya mulai nguping-nguping kalau ada persekutuan doa di rumah cici saya. Saya mulai nguping-nguping, akhirnya suatu saat ya saya memberanikan diri, saya ikut persekutuan. Kemudian hamba Tuhan pada waktu itu mendoakan saya, menyuruh saya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi apa yang Tuhan lakukan di dalam pertobatan saya itu ternyata tidak melalui sakit penyakit, tidak melalui apa-apa, tapi melalui ibadah kebaktian kaum wanita. Ya. Melalui kebaktian kaum wanita, seorang bapak-bapak boleh diselamatkan. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, memang tidak ada hal yang mustahil. Amin. Amin. Ya. Kalau Roh Kudus yang berkarya, itu segala sesuatu bisa terjadi. Melalui kebaktian kaum wanita itulah saya mulai merasakan bahwa memang Yesus itu termanis dalam kehidupan kita. Dan akhirnya pada waktu setelah selesai saya ikut persekutuan doa, cici saya ajak saya kebaktian ke gereja pusat. Waktu itu masih di Karsa Pemuda. Kemudian yang membawakan firman Tuhan pada waktu itu Pak Alex Abraham nih. Ya, dia menyampaikan firman Tuhan bahwa yang namanya keselamatan di bawah kolong langit ini tidak ada nama pun
yang olehnya kita bisa diselamatkan, kecuali dalam nama Yesus. Itu tahun 90. Ya. Jadi saya pada waktu itu masih kanak-kanak. Masih kanak-kanak secara rohani. Karena baru bertobat. Dan pada waktu saya merasakan bahwa saya masih kanak-kanak, memang yang namanya Tuhan itu sepertinya selalu membuat saya terpesona gitu loh. Jadi apa yang saya inginkan, apa yang saya doakan, sepertinya Tuhan gampang sekali untuk mengabulkan. Pernah saya merasa satu pengalaman rohani yang sepertinya biasa aja, tapi membuat saya cukup terpesona dengan apa yang Tuhan kerjakan. Ceritanya pada waktu itu saya setelah dipecat dari kontraktor, saya kerja di semacam biro iklan, mengerjakan poster-poster bioskop. Ya, pada waktu itu zamannya film Rambo, Terminator dan sebagainya. Nah, pada waktu itu di Bendungan Jago, saya kerja, ya. Kemudian suatu saat studio tempat saya bekerja itu direnovasi, atapnya dibongkar semua. Kemudian kita semua karyawan tetap bekerja, tapi tiba-tiba cuaca buruk, mendung sekali. Dan saya merasa, wah sebentar lagi pasti hujan. Sebentar lagi pasti hujan. Dan kalau hujan, itu habis semua. Yang namanya kita bikin poster itu kain, ya. Kain sama dilukis, dicat, ya bisa jadi gambarnya Stallone, bisa jadi gambarnya Demi Moore dan sebagainya. Pada waktu hujan, mau mendung, mau hujan, cuacanya jelek sekali. Pada waktu itu saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong, jangan kasih hujan di tempat ini. Ya. Kalau Tuhan mau kasih hujan di tempat lain, entah itu di Pasar Senen kayak, mau di Cempaka Putih kayak, mau di Sunter kayak, tempatnya Pak Toto sana. Tapi jangan di Bendungan Jago. Kemudian, ya, setelah saya berdoa begitu, kira-kira beberapa menit, ya, hujan belum juga turun memang. Hujan belum turun, kira-kira 15 menit kemudian teman saya datang basah kuyup. Saya tanya, kehujanan di mana lu, Her? Galur hujan gede banget kan. Galur hujan gede banget, tapi Bendungan Jago nggak hujan. Dan saya merasa itu mungkin kejadian alam yang biasa, tapi saya merasa itu pertolongan Tuhan. Saya merasa itu pertolongan Tuhan. Karena apa? Saya masih bayi rohani. Ya. Jadi yang namanya bayi itu akan setiap nangis kasih susu, ya. Wah, langsung mamanya kepo segala macam. Itulah yang namanya bayi rohani. Ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian apa yang menjadi ciri-ciri jemaat yang dewasa? Apa ciri-ciri menjadi jemaat yang dewasa? Dewasa secara rohani, bukan dewasa secara fisik, bukan dewasa secara mental, tapi dewasa secara rohani. Yang pertama adalah sikap dan tindakannya berfokus pada Tuhan. Sikap dan perbuatannya itu hanya berfokus pada Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu sekalian buka firman Tuhan dari kitab Kolose. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang 18 mulai. 18 sampai 23. Ya. Kolose 3 Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 23, demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal.
Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perikopnya, judulnya itu adalah hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ya. Tentunya kita semua punya rumah tangga, punya keluarga, pengen keluarga kita bahagia. Kita pengen rumah tangga kita bahagia. Tapi terkadang ada hal-hal yang membuat keadaan keluarga kita, rumah tangga kita terkadang menjadi sedikit tegang. Ya, mungkin masalah kecil. Ya. Biasanya yang membuat kita bermasalah di dalam keluarga itu kadang-kadang dari masalah yang kecil dulu. Masalah sabun, masalah shampoo, masalah makanan, masalah minuman, dari hal-hal yang kecil. Dan biasanya dari hal-hal yang kecil itu kalau kita biarkan itu akan menjadi masalah yang besar. Nah, di sini kalau kita perhatikan dari ayat 18, hai istri-istri, kemudian ayat 19-nya, hai suami-suami, ayat 20-nya, hai anak-anak, ayat 21-nya, hai bapak-bapak, ayat 22-nya, hai hamba-hamba. Kalau kita perhatikan semuanya itu adalah seruan untuk melakukan sesuatu. Dan kalau kita perhatikan itu adalah kewajiban kita. Kewajiban kita. Ya. Dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Itu adalah suatu kewajiban. Jadi semuanya dari ayat 18 sampai 22 itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan di dalam keluarga kita. Di dalam rumah tangga kita. Dan kalau kita bicara tentang kewajiban, apa hak yang bisa kita dapatkan? Nah, masalahnya kan di situ. Ya. Kadang-kadang kita untuk melakukan suatu kewajiban, kita menuntut hak. Menuntut hak. Ya. Bagaimana mungkin istri-istri bisa tunduk pada suami kalau dia tidak mendapatkan haknya untuk dikasihi oleh suami? Bagaimana mungkin suami-suami itu disuruh mengasihi istrinya kalau ya, dia tidak mendapatkan hak istrinya itu tunduk sama dia? Nah, ini kan masalahnya antara hak dan kewajiban yang dituntut oleh anggota keluarga. Kadang-kadang memang kita kurang paham ya dengan kondisi rumah tangga kita. Kadang-kadang suami nggak paham dengan kondisi istrinya. Kadang-kadang istri juga nggak paham dengan kondisi suaminya. Ya. Jadi di sini istri-istri dituntut ya mempunyai suatu kewajiban untuk tunduk kepada suami. Tapi suami kadang-kadang lupa dengan kewajibannya untuk mengasihi istri. Nah, bagaimana supaya hubungan antara anggota keluarga itu tetap harmonis, ya, tetap mendatangkan suatu kebahagiaan, tetap mendatangkan suatu sukacita, damai sejahtera dalam keluarga. Itu nggak gampang. Ya, seperti saya katakan tadi, kadang-kadang masalah kecil bisa jadi masalah besar. Ya. Kadang-kadang suami nggak memahami apa yang menjadi kodrat seorang istri. Istri dimintanya cuma tunduk. Firman Tuhan bilang tunduk. Ya. Padahal istri juga punya suatu kondisi kejiwaan. Ya. Kadang-kadang suami nggak bisa memahami dengan wanita yang kebanyakan ngomong, wanita yang cerewet, wanita yang bawel dan sebagainya. Padahal memang menurut penelitian dalam satu hari seorang wanita itu harus mengeluarkan 20.000 kata. 20.000 kata-kata. Ya. Sedangkan seorang pria itu hanya 7.000, jadi cuma sepertiganya. Jadi bisa dibayangkan yang namanya istri harus menghabiskan kuota yang 20.000 itu. Jadi apa aja dia bisa omongin. Ya. 20.000 kata. Dan memang kalau kita perhatikan memang yang namanya seorang wanita itu biasanya seorang pemerhati yang teliti loh. Jadi apa yang dia perhatikan dia ucapkan dengan kata-kata. Contohnya kalau kondangan aja. Dia bisa perhatikan, oh tendanya begini, oh dekorasinya begini, oh busana pengantinnya begini.
Ya, makanannya begini, kuenya begini. Nah, nanti dia pulang dia bakalan cerita itu sama suaminya. Makanannya nggak enak katanya. Ayamnya masih keras. Itu yang namanya sayur capcaynya kayaknya hambar gitu, kurang asin. Tadi tuh si Tuti itu tadi aku datang gitu. Begini biasanya gitu. Iya. Jadi apa aja diomongin. Dan biasanya yang namanya laki-laki, seorang suami itu cuman oh Oh iya. ya, emang kurang asin. Ya. Jadi yang namanya seorang wanita itu dia akan merinci apa yang dia lihat, apa yang dia perhatikan itu akan dikeluarkan melalui kata-kata. Memang kuotanya 20.000 yang harus dikeluarkan. Undangan nih, Pak, kebaktian gini Pak nih. Makanya bapak-bapak doain supaya istrinya itu punya karunia bahasa roh gitu loh. Jadi kalau istrinya punya bahasa roh itu diajak menyembahan aja. Wah, itu 1 jam aja dia bisa menghabiskan kuota 10.000 ya. Lalalala, sikalalala. Itu udah ribuan 1 jam ya. Jadi yang namanya seorang wanita memang begitu. Kalau ditanya aja nih ya, kalau ditanya antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Laki-laki ditanya, "Makanan favoritmu apa?" Babi panggang. Cuma makan gitu ya. "Makanan favoritmu apa?" Seorang pria akan jawab, "Babi panggang." Nah, kalau wanita ditanya, "Makanan favoritmu apa?" "Babi panggang, tapi saya nggak suka terlalu hangus gitu. Saya nggak suka terlalu hangus, saya sukanya ya dibakar sedikit garing." Dia akan mengeluarkan kata-kata yang lebih banyak lagi. Beda dengan seorang pria yang singkat, "Babi panggang." Ya, wanita akan menjelaskan secara detail. Dia akan bilang, disurvei istri pendeta ya Pak? "Ibu siap disurvei?" Siap Pak. Siap. Karena kaki saya pakai. Karena pendeta 30.000. Kalau nggak sakit kepala tuh. Memang kadang-kadang kita bersyukur kalau istri punya pekerjaan sebagai sales gitu ya. Jadi di kerjaannya kan dia udah banyak ngomong gitu. Ntar di rumah ngomongnya cuma sedikit. Dibandingin istrinya cuma jadi akunting, ngadepin laptop, ngadepin komputer. Kerjaan nggak ada ngomongannya. Ntar di rumah lampias. Kadang-kadang mungkin karena karena ada masalah ya seorang wanita juga nggak menghabiskan kuota yang 20.000 itu, ya mungkin cuma separohnya. Tapi bapak-bapak jangan gembira dulu. Bisa aja saat itu sampai malam dia cuma ngabisin kuota sampai 10.000. Tapi ntar waktu tidur ya dia bisa ngigo. Ya. Dia bisa ngigo, dia habisin lagi tuh kuota yang 10.000 lagi ya. Sekarang ada itu Pak, gini Pak. Tinggal direkam ya Pak ya. Ya. Jadi semuanya ini firman Tuhan yang kita baca dari Kolose 3 ayat 18 tadi itu bicara tentang kewajiban ya. Hai anak-anak, hai bapak-bapak, hai hamba-hamba, semuanya tentang kewajiban. Tapi pada saat kita tidak mendapatkan hak kita, terkadang kita sulit untuk melakukan kewajiban itu. Karena apa? Hak kita nggak dapat gitu loh. Seorang hamba, bagaimana mungkin dia bisa melakukan kewajibannya dengan baik, kerja dengan baik, kalau uang makannya minus. Kalau uang makannya gajinya nggak naik-naik sudah 5 tahun. Bagaimana mungkin ya dia bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Jadi ada kewajiban, ada hak yang dituntut. Tapi di sini di ayat 23 dikatakan apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita lakukan kewajiban kita walaupun haknya masih di awang-awang. Kita lakukan tugas kita walaupun haknya belum kelihatan. Haknya kita belum dapatkan, tapi kita lakukan kewajiban kita. Karena apa? Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan untuk istrimu, bukan untuk suamimu,
Ya, bukan untuk anakmu, bukan untuk tuanmu, tapi untuk Tuhan. Itu adalah ciri jemaat yang dewasa secara rohani. Jadi segala sesuatunya, orientasinya, fokusnya hanya pada Tuhan. Nggak banyak ya orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Termasuk saya mungkin ya nggak sempurna. Kadang-kadang apa yang saya lakukan itu saya tuntut hak. Tapi di sini kita boleh belajar bersama-sama. Yang namanya hak itu, walaupun kita belum dapatkan, lakukan kewajiban kita. Karena apa yang kita perbuat untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Jadi biarkan aja kuotanya. Istri kita menghabiskan kuotanya 20.000 itu, dia mau ngoceh apa, mau apa. Ya, sekarang kan ada apa namanya itu, headset ya. Paling nanti kalau dia ngoceh-ngoceh kita nggak dengerin, katanya ditendang. Dengan singkat lu. Ya. Kita sumpel aja kuping kita dengerin musik ya. Dia lagi ngoceh-ngoceh, kita karena dengerin musik ya goyang aja. Nggak tahu yang di sana tambah sewot. Asal jangan centong melayang aja. Kalau centong melayang benjol lah kepala awak ya. Jadi apapun juga yang kita perbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu ciri jemaat yang dewasa secara rohani yang pertama. Kemudian, apa cirinya yang kedua? Cirinya yang kedua adalah jemaat yang dewasa secara rohani, dia bisa jadi saluran berkat. Dia bisa menjadi saluran berkat, ya. Galatia 6 ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat yang ke-10. Bentar ya. Demikian firman Tuhan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik. Kita menjadi saluran berkat. Kadang-kadang kita rajin berdoa, tapi orientasi kita berdoa itu hanya untuk kita. Ya. Tuhan, saya minta Tuhan memberkati rumah tangga saya, Tuhan memberkati keluarga saya, Tuhan memberkati pekerjaan saya, Tuhan memberkati usaha saya, Tuhan memberkati anak saya, Tuhan memberkati studi saya, Tuhan memberkati kuliah saya. Semuanya saya. Dan terkadang kita lupa bahwa banyak orang-orang di sekitar kita juga yang perlu kita doakan. Bahkan kita tolong dengan kapasitas kemampuan kita. Ya. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sudah seberapa banyak kita melakukan hal-hal yang baik untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita seiman, ya. Apakah kita sudah berbuat baik, ya, membuat mereka menjadi senang, membuat mereka menjadi sukacita, membuat mereka menjadi bahagia, atau sebaliknya, membuat mereka menjadi kesel, ya, menjadikan kita sebagai batu sandungan. Dengan apa? Dengan kerohanian kita yang masih kanak-kanak, kerohanian kita yang tidak pernah menjadi dewasa. Jadi kerohanian yang dewasa itu memberkati orang. Kerohanian yang dewasa itu menjadi sukacita bagi semua orang. Jangan kita selalu minta hal-hal yang baik dari Tuhan buat kita. Itu nggak salah. Ya, Tuhan juga suka itu kalau kita berdoa, ya. Menyatakan setiap pergumulan kita kepada Tuhan, kita nggak salah. Tapi ada hal
yang Tuhan inginkan lebih lagi dari kita sebagai jemaat yang dewasa, yaitu kita menjadi saluran berkat. Menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir nih, apa ciri-ciri jemaat yang dewasa secara rohani? Jemaat yang dewasa secara rohani, dia menjadi teladan di dalam kekristenannya. Menjadi teladan di dalam kekristenannya. Yohanes 13 ayat yang ke-15. Yohanes 13 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab aku, yaitu Yesus, telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Itu Tuhan sudah melakukan suatu teladan bagi kita. Sekarang apa teladan yang kita bisa berikan kepada orang-orang di sekitar kita? Apa teladan yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita? Kita tahu bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga memang jalan hanya melalui Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain. Ya. Ada satu lagu yang lagu sekolah minggu yang mengatakan apa? Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembahku di tempat paling belakang. Itu artinya Tuhanlah yang kita tinggikan di dalam kekristenan kita. Melalui apa? Melalui perbuatan kita. Bukan hanya sekedar melalui penyembahan. Ya. Kalau kita meninggikan nama Tuhan sekedar melalui penyembahan kita, nanti orang-orang akan menilai kita. Oh, dia rajin berdoa, dia rajin memuji Tuhan, dia rajin menyembah Tuhan, tapi kelakuannya masih sama seperti orang-orang di dunia ini. Masih pemarah, ya, masih banyak hal-hal yang negatif yang dia lakukan. Itu artinya kita tidak bisa menjadi teladan. Dan orang yang bisa menjadi teladan di dalam kehidupannya itu adalah orang yang fokus kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah menjadi teladan, yaitu di dalam apa? Ketaatannya. Yesus sudah menjadi teladan di dalam ketaatannya. Ya. Dia sudah taat sampai mati di atas kayu salib. Dan apakah kita mau mengikuti teladan Tuhan? Tapi kalau kita mau, ya, untuk menunjukkan bahwa kita adalah jemaat yang dewasa secara rohani, mau tidak mau kita harus mengikuti teladan Tuhan. Kita juga harus menjadi teladan untuk orang-orang di sekitar kita. Menjadi teladan juga buat keluarga kita, buat anggota rumah tangga kita. Ya. Biar orang melihat bahwa kita adalah suratan yang terbuka, yang bisa dinilai orang. Ini perbuatannya baik, ini perbuatannya baik, ini perbuatannya baik. Nama Yesus dipermuliakan. Jadi itu 3 hal yang bisa saya sampaikan buat kita sekalian, bahwa untuk menjadi orang yang dewasa secara rohani, itu yang pertama, sikap dan tindakannya berfokus pada Tuhan. Ya. Jangan cuma nuntut hak, ya. Lakukan semua kewajiban kita. Karena kita melakukannya hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kemudian yang kedua, kita bisa menjadi saluran berkat. Dan yang ketiga, kita bisa menjadi teladan dalam kehidupan kita. Itulah, ya, jemaat yang dewasa secara rohani. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih saat ini kami sudah sama-sama belajar untuk menerima berkat firman Tuhan. Dan kami berdoa, kiranya kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, ya Tuhan. Kami rindu, kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami terus, ya Tuhan, boleh berbuah di dalam Tuhan. Kami boleh menjadi jemaat yang menjadi dewasa secara rohani, ya Tuhan. Tuhan, ajar kami. Ajar kami, ya Tuhan. Kami rindu di dalam kehidupan ini, kami boleh terus hanya berfokus kepada Tuhan. Tidak memandang manusia,
Kami boleh melakukan hal-hal yang positif. Seperti kami melakukan yang untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan kami juga boleh menjadi saluran berkat untuk teman-teman kami, untuk saudara-saudara kami, untuk sahabat-sahabat kami. Dan Tuhan, kami juga rindu, kami boleh menjadi teladan dalam kehidupan kami. Seperti Tuhan Yesus sudah menjadi teladan. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini Tuhan. Biarlah apa yang sudah Tuhan sampaikan pada sore hari ini, kami boleh renungkan, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bijaksana. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami berdoanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.